Kamu lagi nonton apa, Dik? Hai Kak, aku lagi nonton YouTube nih, seru banget loh. Oh ya? Masa sih seru? Adik-adik di rumah juga suka nonton YouTube ya? Coba angkat tangannya yang suka nonton YouTube. Tapi ingat, kita tuh udah mau mulai ibadah. Ayo ibadah dulu. Oh iya, aku hampir lupa Kak. Yaudah ya teman-teman di rumah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah. Biar kami Tuhan mempunyai hati untuk mau memuji dan memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kamu tahu gak, hari ini kakak punya tamu spesial loh. Wah, siapa tuh Kak? Penasaran ya? Pasti adik-adik juga penasaran. Tapi tunggu dulu, kita memuji dan menyembah Tuhan dulu. Oke deh. Ayo adik-adik, Kak Feris mau ajak kita semua sambil bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dari awal, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik sendiri katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sambil angkat tangannya ya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, besar, besar. Ulang dari pertama. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia sama dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, besar, besar. Yuk adik-adik kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita tepuk kanan, tangan kiri. Aku anak terang, hidupku memberi terang. Aku anak terang, Yesus telah selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun
telah selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Minasang, konnichiwa. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kalian semua sehat terus dan terus semangat dan terus pokoknya mantap jiwa ya. Nah, jadi karena banyak banget yang nanya aku, Kak, di Jepang itu kuliah atau kerja sih? Terus kayak, Kak, kok bisa dapat beasiswa ke Jepang? Kak, gimana sih ceritanya? Kok bisa ke Jepang? Jadi hari ini aku mau ceritain perjuanganku dan perjalananku sehingga bisa dapat beasiswa full untuk studi S1 di Jepang. Nah, semuanya ini berawal dari tahun 2004. Jauh banget ya 2004. Jadi di tahun 2004, keluargaku itu dari Malang pindah ke Surabaya. Jadi di tahun itu aku itu lulus TK dan masuk ke SD. Sampai di Surabaya, nggak tahu nih mau sekolah di mana. Nggak tahu. Pokoknya cari-cari sekolah, gak ada yang pas. Karena keluargaku juga bukan berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Dan pas-pasan lah bisa dibilang. Jadi bingung mau sekolah di mana gitu. Puji Tuhan pada akhirnya ada satu sekolah yang mau memberikan beasiswa buat aku untuk bisa bersekolah di sana gitu. Namanya Intan Permata Hati School, disingkatnya IPH School. IPH School ini adalah sekolah swasta yang high class ya. Maksudnya banyak orang yang kaya-kaya di sana. Dan aku masuk sebagai orang yang bukan orang kaya gitu. Jadi teman-temanku itu high class semua lah pokoknya. Sampai suatu hari pada saat liburan panjang selesai, di kelas nih ngumpul terus mereka tuh kayak ngobrol, kamu habis dari mana? Ada yang bilang dari Hong Kong, seru ya ke Disneyland gini-gini. Terus ada yang bilang dari Amerika, dari Eropa. Sedangkan aku nggak pernah sama sekali ke luar negeri gitu. Dan setiap tahun terjadi itu. Setiap tahun teman-temanku pada ke luar negeri dan aku nggak bisa ke luar negeri. Hal itulah yang membuat aku termotivasi dan jadi semangat gitu. Aku jadi punya mimpi untuk bisa suatu saat ke luar negeri seperti teman-temanku ini. Nah, jadi pas SD itu aku udah punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri. Dan aku udah bilang ke orang tuaku, Pa, Ma, aku mau kuliah di luar negeri. Tapi papa mama aku bilang, Jer, kamu tahu kan papa mama gak punya uang. Untuk liburan ke luar negeri aja gak bisa, apalagi untuk kuliah. Jadi kamu kalau mau kuliah ke luar negeri, ya kamu harus cari beasiswa gitu. Masuk ke SMA, aku masuk ke SMA Negeri 5 Surabaya. Jadi SD aku di IPH, SMP di IPH, dan pada saat kelas 9 itu nilai UN ku cukup bagus, masuk 10 besar di Jawa Timur. Jadi aku bisa masuk ke negeri gitu. Nah, jadi pas masuk SMA, aku berkomitmen, aku mau belajar yang giat dan aku mau ikut olimpiade sebanyak-banyaknya dan aku mau menang di berbagai ajang olimpiade supaya aku bisa dapat prestasi. Ketika aku dapat prestasi, maka ini akan bisa menghantarkanku ke luar negeri, bisa dapat beasiswa gitu. Nah, kan aku suka matematika nih, jadi aku ambil bidang matematika. Perjuanganku untuk ikut olimpiade-olimpiade adalah di kelas 10 itu aku menghabiskan materi SMA. Jadi aku menghabiskan kelas 10, 11, 12 di tahun pertama di kelas 10. Jadi bener-bener aku niat banget dan itu pengorbanan banget ya. Jadi dulu aku bahkan gak punya Instagram, aku gak main media sosial banget. Dan bisa dibilang ya aku kurang gaul dan ansos lah ya, bisa dibilang ansos. Dan kerjaanku itu gimana? Kerjaanku pas istirahat, aku ke perpus, kerja soal matematika. Perpus, kerja soal matematika. Pada saat pulang, langsung pulang sekolah. Terus belajar lagi. Jadi bener-bener aku niat gitu, karena aku punya target gitu. Aku sudah janji kepada diriku sendiri gitu. Tapi di kelas 10 itu, persiapanku belum cukup untuk ikut olimpiade matematika. Karena memang saingan-sainganku itu sudah belajar dari SMP gitu, bahkan ada yang dari SD gitu. Dan materinya itu agak beda dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini. Jadi aku harus belajar ekstra. Jadi kelas 10 aku ikut lomba dan gak pernah menang sedikit pun. Dan akhirnya kelas 11 bisa menang sedikit-sedikit dan kelas 12 menang lumayan banyak. Puji Tuhan. Terus juga pas kelas 10 itu aku sudah mulai giat mencari beasiswa-beasiswa ke luar negeri, ada apa aja,
aku juga sampai tanya ke teman-temanku, sampai tanya ke kenalanku, dan aku rajin banget ikut pameran pendidikan supaya aku tahu universitas mana yang menyediakan beasiswa full gitu. Karena kalau nggak full, aku nggak bisa gitu. Karena aku tahu keadaan ekonomi keluarga aku itu kayak gimana. Setelah mencari informasi tentang beasiswa, aku menemukan bahwa untuk beasiswa full S1 itu jarang banget. Dan pada saat itu, aku cuma menemukan satu informasi bahwa beasiswa full itu ada di salah satu universitas top di dunia, yaitu Nanyang Technological University di Singapura. Nah, jadi pas dapat informasi itu, aku langsung research soal-soal NTU itu kayak gimana, langsung aku download, aku print. Soal-soalnya itu susah banget. Jadi, kalau kalian tahu Cambridge A-Level, itu lebih susah lagi daripada itu. Dan aku lihat itu udah kayak, oh susah banget, kayak gila gitu. Dari hal yang aku pelajarin gitu, dari hal-hal yang aku persiapin selama Olimpiade itu, masih lebih susah lagi gitu. Kayak, tapi aku gak putus asa. Akhirnya, mulai kelas 11 awal, aku langsung mulai persiapan untuk NTU. Aku pinjam buku sekolah, di perpus ada A-Level gitu, aku pinjam, aku belajar terus setiap hari. Nah, jadi buku itu aku bawa kemana-mana ya. Jadi sampai bahkan pada saat aku pulang naik angkot, aku juga buka buku itu, aku belajar dari buku itu. Pokoknya sampai supir angkot itu tahu kalau misalnya aku naik tuh pasti aku lagi belajar, pasti aku belajar. Dan bahkan ada beberapa murid-murid SMA pada saat itu yang seangkatanku itu kayak tahu kalau misalnya aku tuh belajar. Jadi sampai kayak lumayan terkenal kalau Jerome itu belajar di angkot gitu. Ya karena aku ingin mencapai targetku, maka aku harus bekerja keras, mati-matian, apapun kata orang, apapun yang harus aku korbankan, selama aku bisa mengorbankannya, aku akan terus berjuang. Nah, jadi setelah 2 tahun persiapan, dari kelas 11 awal sampai kelas 12 hampir akhir, jadi akhirnya ikut tes di Jakarta itu, tesnya. Tes, saingan-sainganku itu kayak, kayak siap banget, terus mereka kayak gerombol, terus kayak bahas soalnya kayak gini-gini. Aku kayak langsung pesimis gitu. Pesimis, beberapa bulan setelah tesnya itu, ada pengumuman, ada email dari NTU. Jadi, keterima atau nggak keterima, dikasih email dari NTU. Emailnya tulisannya, "Selamat, kamu keterima di NTU." Wah, seneng banget. Itu bener-bener aku seneng banget keterima di NTU. Tapi, aku nggak dapat beasiswa full. Jadi aku cuma dapat beasiswa setengah, dan aku sudah mengajukan apakah aku bisa dapat beasiswa full, dan mereka bilang dari hasil ujiannya kamu tidak berkompeten untuk mendapatkan beasiswa full. Di situ aku benar-benar down, benar-benar hancur karena sebelumnya senang banget bisa keterima NTU, tapi setelah tahu kalau misalnya gak bisa dapat beasiswa full, itu mustahil dilanjutin. Kenapa? Karena beasiswa 50% pun itu belum termasuk kebutuhan hidup, sedangkan kebutuhan hidup di Singapura tuh tinggi banget. Kalau nggak salah pada saat itu sebulan tuh bisa sampai 10 juta gitu. Gila banget, kayak nggak mungkin gitu. Dan pada saat itu orang tuaku terus mendukung aku, nggak apa-apa aja, nanti papa jual mobil bisa kok, nanti papa jual rumah juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan aku kan merasa aku nggak mungkin pergi untuk kuliah tapi orang tua aku menderita di rumah gitu, kakak adikku menderita di rumah, kan nggak mungkin kan. Masa gara-gara demi aku kuliah mereka jadi hidup sengsara gitu. Ya mending aku nggak kuliah gitu. Akhirnya dengan berat hati harus melepaskan NTU itu, berkata bye-bye NTU. Itu bener-bener sedih banget karena mimpiku dari kecil dan harapanku untuk dapat beasiswa ke luar negeri itu habis dan pupus gitu. Jadi aku nggak bisa mewujudkan mimpiku ini. Tapi tiba-tiba beberapa minggu setelah pengumuman itu, tiba-tiba aku dapat kabar dari kakakku kalau ada perusahaan Jepang namanya Mitsui Bussan buat program beasiswa full studi ke Jepang. Wah, langsung nih aku kayak semangat banget. Apa nih gitu. Aku search persyaratannya apa, aku lihat programnya kayak gimana, dan itu bener-bener wow gitu, kayak uang hidup dikasih, uang sekolah gratis, kayak wow banget gitu. Dan aku mau. Tapi sebelum daftar, aku pengen tahu kira-kira berapa sih yang keterima gitu. Jadi aku search pengalamannya orang-orang, dan kalian tahu yang keterima berapa per tahun? 2 orang dari seluruh Indonesia. Aku bener-bener apa ya, cuma 2 orang doang gitu. Kayak aku ngomong ke mamaku kayak, "Ma, ini gimana, Ma? Tesnya itu ada 4 kali,
dan 3 kalinya itu di Jakarta. Kalau misalnya aku harus ke Jakarta, pasti butuh ongkos untuk pesawatnya bolak-balik gitu. Tapi akhirnya mama papaku bilang coba aja. Coba, akhirnya aku daftar, aku kirim berkasku. Jadi 4 tahap itu, tahap pertama adalah seleksi nilai. Bersyukur banget sih, jadi pada saat aku lulus SMA, aku punya rata-rata nilai di rapot itu 94. Dan aku bisa memenuhi persyaratannya. Jadi pada saat itu persyaratannya minimal pelajaranmu itu harus di atas 80. Jadi aku merasa mungkin lah aku lolos seleksi berkasnya gitu. Akhirnya aku lolos seleksi berkasnya, terus tes tulis kan. Nah pas persiapan tes tulis ini, yang menarik adalah mereka itu nggak kasih tahu materinya apa. Jadi cuma dikasih tahu tes matematika dan tes bahasa Inggris. Bahkan nggak ada soal tahun lalunya. Jadi bener-bener nggak tahu harus belajar dari mana gitu. Akhirnya aku belajar terus matematikanya dari A-level yang aku pelajarin itu, dan tibalah di hari tes. Nah jadi pas hari tes dikasih waktu cuma 1 jam untuk mengerjakan. Tes pertama itu matematika 1 jam doang kan, itu ada 20 soal. Wah gile banget sih, aku mikirnya kayak 20 soal cuma 1 jam. Tapi aku kerjain. Bersyukur banget karena hasil belajar yang olimpiade itu dan juga hasil belajar buat tes NTU itu sangat berguna banget buat aku. Jadi aku bisa selesai itu dalam waktu setengah jam. Terus aku bisa cek ulang sampai aku bener-bener yakin gitu. Jadi 20 soal itu aku bener-bener bisa. Terus yang pas tes Inggris itu agak kesulitan sih buat aku, tapi bersyukur bisa mengerjakan lah. Nah dari sekitar 180 peserta yang ikut tes tulis, yang lolos ke tahap berikutnya, tahap 3 adalah 22 orang doang. Nah pada saat pengumuman, bersyukur banget aku bisa jadi salah satu di antara 22 orang yang keterima itu. Jadi tahap 3 adalah tahap tes psikologi dan tes kesehatan. Nah jadi tes psikologi itu kayak tes IQ gitu. Jadi aku benar-benar persiapan, aku belajar tes IQ kayak gimana, belajar dari YouTube, belajar dari internet. Terus juga ada tes kesehatan. Jadi pas itu aku diet, aku mulai menjaga makan, aku jalan pagi, diajak papaku juga olahraga. Jadi benar-benar persiapan. Singkat cerita, setelah selesai tesnya, masuk tes wawancara, dari 22 diambil cuma 14 orang, dan lagi-lagi aku bisa lolos ke tahap wawancara 14 orang. Nah di tahap terakhir wawancara ini, aku jujur aja itu pertama kali buat aku untuk wawancara gitu. Aku nggak tahu gimana caranya supaya ngomong yang baik, etikanya gimana pada saat wawancara. Ketika mereka nanya ini aku harus jawab apa, aku nggak tahu. Jadi benar-benar pengetahuanku tuh 0. Tapi lagi-lagi karena aku mau nggak mau aku harus persiapan, akhirnya aku benar-benar persiapan banget dari YouTube. Jadi aku lihat apa sih triknya wawancara, apa sih yang aku harus jawab dari wawancara gini. Dan hari tes pun tiba. Jadi kita dikasih ruang tunggu, terus satu persatu orang masuk, dikasih waktu 20 menit. Terus pas namaku dipanggil, aduh gemetar nih, aduh gimana nih. Masuk ruangan, ada 7 orang yang wawancara. Aku duduk, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, wawancara, ditanya-tanya banyak hal, sekitar 20 menit. Dan aku keluar ruangan itu puas banget. Kenapa puas banget? Karena semua persiapanku itu benar-benar keluar gitu. Jadi mereka nanya apa, aku sudah mempersiapkan jawabannya. Dan juga aku melihat mereka itu sedikit tertarik sama diriku gitu. Karena aku ngomong mimpiku adalah untuk menjadi Menteri Pendidikan. Amin. Pokoknya setelah selesai wawancara, aku udah lega, udah puas. Pokoknya aku berserah aja pada Tuhan. Lalu beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba ada telepon dari nomor yang aku nggak kenal. Aku angkat teleponnya. Halo? Halo, dengan Jerome? Iya pak. Siapa ya pak? Karena kan nomornya nggak tahu nih. Iya, ini dengan saya dari pihak Mitsui. Oh iya pak. Nah terus bapaknya bilang kayak gini nih. Selamat ya Jerome, kamu terpilih menjadi penerima beasiswa Misi Busan tahun 2016. Boom. Aku benar-benar speechless. Aku langsung lemes banget. Aku langsung kasih tau mamaku. Mamaku sampai nangis bahagia. Pas itu mamaku lagi mandi, terus mamaku sampai, "Pah, Jerome dapat beasiswa Misi Busan." Kayak seneng banget, sekeluarga langsung kayak nangis bahagia. Karena benar-benar itu di luar dugaan, dan itu bukan satu hal yang mungkin gitu. Itu satu hal yang sebenarnya mustahil gitu. Tapi ketika kita berusaha, ketika kita berdoa, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menyediakan, dan yang pasti rencana Tuhan itu yang terbaik gitu. Dan
jangan menyerah. Misalnya ketika aku gagal di NTU dan aku putus asa, aku nggak akan ada di sini gitu. Jadi jangan menyerah, terus berjuang, dan pasti akan ada hasil yang baik, yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan gitu buat kita semua. Ya, sekian cerita pengalaman dan perjuanganku sampai ke Jepang ini. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan menginspirasi kita semua, termasuk aku juga, untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah, jangan mudah putus asa, karena segala usaha yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, dan percayalah Tuhan akan terus memberi yang terbaik. Yo adik-adik, sekarang Kak Feris mau ajak kita semua sama-sama mau nyembah Tuhan. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk kakak mau ajak kita semua tutup mata kita ambil sikap yang sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Dari awal ya, katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sambil angkat tangannya katakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sama-sama naikkan pujian dari awal ya. Dengan suara yang keras katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama dari awal lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sambil angkat tangannya katakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sambil angkat tangan katakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih keras lagi katakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya
mau cinta Yesus. Katakan saya mau cinta Yesus. Satu kali lagi ya. Saya mau cinta Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama ikutin Kak Feris berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang sertai supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kak, mana tamunya? Tadi katanya ada tamu spesial. Penasaran ya? Yaudah tunggu sebentar ya, kakak panggil orangnya. Nah ini dia. Halo, kenalin, aku Rian. Aku seorang YouTuber juga loh. Ya seriusan, Kak Rian ini punya channel YouTube. Dia nge-review barang-barang elektronik yang biasa papa kita suka nonton itu. Nah kalau gitu kalian ngobrol-ngobrol dulu ya. Kakak mau siapin minuman di dapur, oke? Oke, sip. Wah, seriusan kalian YouTuber? Kalian jadi YouTuber itu ngapain aja sih? Jadi YouTuber itu pastinya kita bikin video dong. Nah sebelum bikin video kita harus tulis naskah dulu. Kita harus syuting, terus kita harus edit videonya. Kita kasih tulisan-tulisan, kita tambahin lagu biar yang nonton juga seru. Wah, ternyata ribet juga ya Kak jadi YouTuber. Ribet sih, tapi kalau kita lakuin itu dengan sukacita dan berjalan dengan Tuhan, percaya deh itu bakal nyenengin banget. Ngomong-ngomong, kamu kalau di YouTube suka nonton apa? Banyak sih, aku suka lihat vlog, aku suka lihat video orang main game, aku suka dengerin coveran orang nyanyiin lagu, sama aku suka liatin orang masak-masak di YouTube. Cukup banyak ya ngomong-ngomong ya. Tapi kamu harus hati-hati juga loh. Karena di YouTube sekarang itu banyak banget yang bikin pengaruh buruk pada saat kita nontonnya. Banyak banget ada kata-kata kasar dan banyak juga ada adegan-adegan dewasa yang anak-anak tuh sebenarnya belum boleh nonton. Wah iya tuh Kak, aku juga pernah lihat di YouTube ada video orang prank orang juga, jadi itu nggak baik ya Kak. Iya bener banget. Prank itu memang sih untuk orang-orang yang nonton itu kayak lucu gitu ya. Tapi kita pernah pikirin gak sih orang yang di prank itu rasanya gimana? Pasti kan mereka merasa dilukai, terus mereka merasa tersudutkan dan pasti merasa terbuli. Ih serem banget kan? Iya serem banget, ternyata di YouTube nggak cuman video yang baik ya, ada video buruknya juga. Betul banget. Ini juga buat adik-adik di rumah ya. Ayo, kalau misalnya nonton YouTube terus misalnya ada perkataan kasar atau ada video dengan adegan dewasa atau misalnya ada video-video buruk lainnya, harus langsung tutup loh. Oke, siap deh Karian. Thank you ya Karian. Sama-sama. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Korbara. Kali ini kakak akan buat cemilan sehat dan enak banget. Apa itu? Roti panggang isi coklat. Apa aja bahan-bahannya? Nih kakak udah siapin semuanya ya. Terdiri dari roti tawar, coklat silver queen, keju, dan mentega. Bahan-bahannya gampang banget ya. Ayo kita mulai buat. Kakak udah buka semua bahan-bahannya.
Roti tawarnya coklat silver queen dan menteganya kita cuma butuh dikit aja ya. Dan kejunya kita parut. Nah, ayo kita mulai. Adik-adik jangan lupa sebelum kita mulai cuci tangan dulu ya. Nah, sekarang kakak mau buat rotinya. Rotinya kita ambil selembar. Coklat silver queennya ditaruh di tengah. Kalau kamu mau melimpah coklatnya, kamu tambahin jadi 2. Roti tawarnya lagi, tutup. Mangkok ini buat menekan roti tawarnya. Ya, mangkoknya harus sesuai dengan ukuran roti tawarnya biar rapet. Kita akan coba ya, nih kakak coba ya. Kakak akan tekan. Nah, oke. Lagi. 2. Tempatnya. Kita tekan lagi ya. Seperti 2 lihat. Oke, kita kasih mentega. Oleskan atasnya. Jangan lupa dibalik. Oke, rotinya kita panggang. Kita panggang adik-adik. Kakak menggunakan teflon. Adik-adik, buat kamu menyalakan kompor, kamu butuh bantuan mami-mami kamu. Ya, jangan sendiri ya buat nyalain kompor. Kakak nyalain ya. Ini kita nyalakan. Dan apinya jangan terlalu besar. Ya, kita panaskan sebentar teflonnya. Lalu kita panggang rotinya. Ya. Sabar ya adik-adik. Ini kamu bisa nyanyi dulu. Dadah. Mari kita makan adik-adik. Cobain ya. Rotinya. Coklatnya banyak loh. Enak banget. Jangan lupa ya adik-adik, setelah makan kita lagi. Oke, selamat menikmati.